Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Di sini ada saya sendiri, Rama Mulyana. Saya Vini Umayudin. Saya Putri Lasapiatu. Saya Rika Menyerah. Saya Siti Arjaya. Saya Suka Suara Aziza. Saya Rangga di Aini Zaida Sukma. Selamat menyaksikan. Setiap individu dalam suatu negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan kesehatan. Hal tersebut sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H Ayat 3 yang bunyinya, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jaminan kesehatan merupakan bagian dari jaminan sosial yang dijamin oleh pemerintah. Nah, jaminan yang diberikan bisa berupa akses kesehatan yang mudah, biaya kesehatan yang murah, dan juga fasilitas yang memadai serta tenaga medis yang sesuai. Fasilitas kesehatan sendiri memiliki urgensi yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan fasilitas kesehatan inilah yang nantinya akan menunjang banyak sekali kegiatan yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, fasilitas pada tiap-tiap rumah sakit ini sangat berbeda. Untuk itu, pelayanan yang bisa diberikan rumah sakit juga akan berbeda. Nah, hal ini yang nantinya dapat menyebabkan ketimpangan dalam tiap-tiap rumah sakit. Ketimpangan kesehatan sendiri adalah perbedaan tingkat kesehatan yang dirasakan oleh masing-masing individu maupun kelompok masyarakat. Perbedaan di sini bisa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu perbedaan fasilitas kesehatan maupun pelayanan kesehatan yang diberikan oleh satuan kesehatan masing-masing daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Rumah Sakit Dr. Muwardi, di mana setelah masa kemerdekaan muncul sebuah rencana untuk mendirikan rumah sakit di kota Solo. Rumah sakit tersebut diberi nama Balai Kusolo, hingga akhirnya berubah nama menjadi Dr. Muwardi. Hal ini dilakukan untuk melakukan penghargaan atas jasa pahlawan dari Dr. Muwardi. Perubahan nama ini dilakukan pada tanggal 10 November tahun 1988, di mana tepat pada Hari Pahlawan. Untuk indeks kepuasan sendiri pada tahun 2021, periode Oktober sampai Desember itu mencapai 83,49%. Untuk komplain sendiri pada tahun 2022, periode Januari sampai Juni itu ada 41 aduan pendaftaran online, 19 sarpras, dan 16 layanan perawat. Lalu saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Rumah Sakit Insinyur Soekarno Sukoharjo. Rumah sakit ini sempat mengalami beberapa perubahan nama, hingga pada tahun 2008 itu berubah nama menjadi RSUD Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2008. Untuk bulan November tahun 2017, rumah sakit ini juga mengalami perubahan nama kembali menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno Sukoharjo berdasarkan keputusan Bupati nomor 445/605 tahun 2017 yang diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan tanggal 7 November 2017. Untuk kepuasan pasien sendiri pada tahun 2019 itu mencapai rata-rata 80%. Sedangkan untuk komplain pada tahun 2021 terdapat 5 aduan pada triwulan 1 mengenai yang pertama itu 1 perawat, 2 sarpras, dan juga 2 administrasi. Studi kasus 1 yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo atau biasa disebut dengan RSUD Insinyur Soekarno. RSUD Insinyur Soekarno merupakan rumah sakit umum yang memiliki pelayanan antara lain seperti layanan gawat darurat, layanan rawat jalan, layanan rawat inap, layanan rawat intensif, layanan penunjang medis, medical check up, pemeriksaan bebas narkoba, pemeriksaan swab PCR, dan rapid test antigen. Nah, di dalam rumah sakit ini terdapat 20 poliklinik. Juga terdapat beberapa fasilitas seperti perawatan intensif. Kemudian juga ada ruang perawatan rawat jalan dan rawat inap. Kemudian terdapat alat penunjang medis. Terdapat juga fasilitas umum seperti farmasi, musola, tempat bermain anak, dan tempat parkir. Berdasarkan web resmi RSUD Insinyur Soekarno, secara keseluruhan terdapat 477 tenaga kerja dengan rincian 296 CPNS atau PNS, dan terdapat 141 pegawai non-PNS. Pencapaian kinerja di RSUD ini pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah pasien dibanding 2018. Penurunan ini contohnya seperti kunjungan rawat jalan pada tahun 2019 menurun 47,61% daripada tahun 2018. Dan kunjungan radiologi juga menurun 22,4% dibanding dengan tahun sebelumnya.
Selanjutnya yaitu adalah Rumah Sakit Dr. Muwardi. Rumah Sakit Dr. Muwardi merupakan salah satu rumah sakit umum daerah yang berada di Kota Solo. Rumah sakit ini menyediakan 7 pelayanan, di antaranya pelayanan unggulan, pelayanan inovatif, pelayanan gawat darurat atau IGD, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, pelayanan penunjang, dan pelayanan intensif. Lalu pelayanan-pelayanan tadi ditunjang juga dengan beberapa teknologi dan peralatan, sekitar lebih dari 229. Berdasarkan data yang dilansir melalui situs resmi rumah sakit ini, jumlah sumber daya manusia per bulan September tahun 2022 terdapat sekitar 2.272 orang, jumlah pegawai yang terdiri atas pegawai laki-laki sekitar 900 orang, dan pegawai perempuan sekitar 1.371 orang. Kemudian, jenis tenaga struktural terdapat 32 orang, tenaga medis sekitar 228 orang, perawat sekitar 1.068 orang, tenaga penunjang sekitar 406 orang, dan tenaga administrasi sekitar 538 orang. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 11 Ayat 2 menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam tenaga medis ialah dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis. Sehingga selain dari ketiga kriteria tenaga medis tersebut, masuk ke dalam tenaga non-medis atau tenaga penunjang. Yang membedakan Rumah Sakit Dr. Muwardi dengan rumah sakit lainnya ialah Rumah Sakit Dr. Muwardi sudah menggunakan elektronik rekam medik atau IRM sehingga dapat menekankan penggunaan kertas yang signifikan dan hanya bisa diakses oleh sivitas hospitalia seperti dokter, perawat, dan lain sebagainya. Selain itu, Rumah Sakit Dr. Muwardi merupakan salah satu rumah sakit pendidikan utamanya dari Universitas 11 Maret, di mana dari UNS sendiri memiliki satu program studi profesi dokter dan juga 14 program studi dokter spesialis. Oleh karena itu, banyak sekali kegiatan pendidikan dan juga penelitian-penelitian yang dilaksanakan di Rumah Sakit Dr. Muwardi oleh para mahasiswa kedokteran tersebut. Berdasarkan hasil survei yang kelompok kami lakukan di kedua rumah sakit ini, yaitu RSUD Insinyur Soekarno dan RSUD Dr. Muwardi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kondisi RSUD Kabupaten Sukoharjo ini memiliki mobilitas yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan mobilitas yang ada di RSUD Dr. Muwardi yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Kondisi fasilitas di kedua RS ini juga sangat berbanding terbalik. Di RSUD Kabupaten Sukoharjo ini masih dalam tahap renovasi, dan keamanan yang ada di Rumah Sakit Kabupaten Sukoharjo ini juga masih bisa dibilang kurang dibandingkan dengan RSUD Dr. Muwardi. Dapat dikatakan begitu karena di RSUD Kabupaten Sukoharjo ini satpamnya itu tidak menyebar di seluruh wilayah. Berbeda dengan di RSUD Dr. Muwardi, itu setiap bangsal terdapat satpamnya sendiri-sendiri. Dalam analisis teori ini, kami menggunakan teori pertumbuhan tidak seimbang dari Albert Hirschman. Dalam teorinya, yang dikenal sebagai unbalanced growth, mengatakan bahwa pembangunan berproses melalui difusi pertumbuhan dari leading sektor menuju ke lagging sektor. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. Ada beberapa faktor penyebab ketimpangan, yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah, kemudian ada perbedaan sumber daya alam antar kabupaten dengan kota, dan juga perbedaan kondisi demografi antar wilayah. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis studi kasus tentang bentuk ketimpangan kesehatan yang akan kami tinjau di perbandingan di wilayah kota dengan kabupaten, dan yang kami ambil ini adalah di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Menurut Hirschman, dalam proses pertumbuhan tidak seimbang selalu dapat dilihat bahwa kemajuan di satu tempat atau di sebuah titik itu yang akan menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan, dan dorongan-dorongan ke arah perkembangan pada tempat di titik-titik berikutnya. Menyadari bahwa fungsi-fungsi ekonomi yang berbeda tingkat intensitasnya pada tempat yang berbeda. Kemudian, pola pembangunan tak seimbang ini menurut Hirschman berdasarkan pertimbangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang. Yang kedua, untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau bottlenecks atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan. Kemudian menurut Hirschman, jika mengamati proses pertumbuhan yang terjadi antara dua periode, waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti juga bahwa pertumbuhan berjalan dengan baik tidak seimbang. Lalu pembangunan tak seimbang ini akan menciptakan gangguan-gangguan dan ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Hirschman menyarankan agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh-pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif. Antara Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo terdapat ketimpangan kesehatan dalam hal sarana dan prasarana di RSUD di keduanya.
yaitu RSUD Muwardi yang terletak di Surakarta dan RSUD Insinyur Soekarno di Sukoharjo. Ketimpangan tersebut diakibatkan oleh unbalanced growth antara Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Ketidakseimbangan pertumbuhan mengunggulkan Surakarta lebih dari Sukoharjo, di mana pembangunan lebih terfokus di Surakarta, yang memiliki modal historis sebagai ibu kota Kasunanan Surakarta Hadiningrat dari dahulu. Akibat dari itu, pendapatan daerah antara Surakarta dan Sukoharjo timpang, yang mengakibatkan anggaran untuk sarana prasarana rumah sakit umum daerah di antara kedua daerah tersebut berbeda. Oleh karena itu, RSUD Muwardi yang terletak di Surakarta memiliki sarana dan prasarana jauh lebih lengkap daripada RSUD Insinyur Soekarno di Sukoharjo. Menurut teori ketidakseimbangan pembangunan yang dikemukakan oleh Albert Hirschman. Penerimaan kesehatan yang terjadi antara Rumah Sakit Daerah Dr. Muwardi yang ada di Surakarta dan Rumah Sakit Daerah Insinyur Soekarno yang ada di Sukoharjo disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan. Hal ini berimbas pada pemenuhan fasilitas, yakni fasilitas tenaga non-medis maupun tenaga medis, serta fasilitas perlengkapan medis maupun non-medis yang ada pada rumah sakit tersebut. Berdasarkan studi kasus yang sudah dijelaskan, disebutkan bahwa Rumah Sakit Dr. Muwardi memiliki fasilitas yang jauh lebih baik daripada Rumah Sakit Insinyur Soekarno. Atas perbedaan itulah menimbulkan tingkat kepuasan yang berbeda serta pelayanan yang berbeda pada pasien. Perbedaan-perbedaan ini disebabkan karena adanya ketidakmerataan pertumbuhan atau pembangunan dari rumah sakit daerah serta kondisi geografis dan mobilitas dari rumah sakit tersebut. Ketimpangan sosial merupakan suatu masalah sosial di mana terjadi ketidakadilan dalam masyarakat yang lebih disebabkan karena adanya proses pembangunan yang tidak merata, terutama dalam proses pertumbuhan ekonomi. Faktor utama munculnya ketimpangan sosial adalah faktor ekonomi, di mana perkembangan ekonomi yang tidak merata dapat menyebabkan ketidakmerataan pembangunan di setiap daerah berbeda satu sama lainnya. Lalu kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya daerah yang dianggap maju dan daerah yang tertinggal. Selain pembangunan yang tidak merata, perbedaan kuantitas sumber daya dan faktor produksi suatu daerah juga dapat menjadi faktor lain munculnya dari ketimpangan sosial ini. Setiap daerah pasti memiliki kondisi demografis yang berbeda-beda di antara perbedaan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk yang dapat pula mempengaruhi munculnya suatu ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pastinya memberikan beberapa dampak baik, itu dampak positif maupun dampak negatif, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial dengan memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta fasilitas kesehatan, baik dalam hal tenaga medis maupun pelayanan kesehatan yang diberikan.